Bagi Matthew Baker, Australia tim sang ayah justru melangkah mantap menjadi juara. Namun ini bukan hanya tentang tangisan dari sebuah kekalahan. Ini tentang luka yang menganga, dendam yang menyala, dan rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti hati seorang bocah. Bocah yang begitu mencintai tanah kelahiran sang ibu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, apa kabar semua di hujung minggu, di akhir pekan ini? Semoga kalian, saya mendoakan, akan sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dan juga yang paling penting adalah sukses dalam apa juga yang kalian usahakan guys. Oke, di sebalik kemenangan Timnas Indonesia 3 kali berturut-turut dan sapu bersih di fase grup, keadaan ini tidak bagi Australia. Mereka kecewa guys. Mereka tidak lolos. Walaupun poin mereka itu sama di grup itu, tetapi mereka menduduki posisi yang ketiga dan tidak lolos ke putaran seterusnya. Jadi seorang lagi pemain di Indonesia yang bernama Matthew Baker, yang sebelum ini memang dia lahir di Australia, tetapi dia tidak bermain untuk Australia. Malahan tepat sekali beliau memilih untuk membela timnas Indonesia. Karena Australia tersingkir, Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga ke perempat final ini. Apa di sebalik yang membuatkan Matthew Baker ini memilih timnas Indonesia? Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Siapa suruh sombong duluan? Lihat cara pemain ini membalaskan luka masa lalu ke Australia. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak narasi penuh video ini daripada channel iChamp Sport yang sangat menenangkan kita. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak video ini. Masih ingatkah kalian dengan tangisan ini? Tangisan pilu dari seorang bocah berusia 15 tahun. Tangisan yang begitu menyayat saat bocah ini menyaksikan negaranya harus gagal di sebuah kompetisi. Hari itu bukan hanya tentang tangisan, tapi tersimpan luka mendalam saat negeri sang ibu harus bertekuk lutut di tanah sendiri, ditaklukkan oleh negeri sang ayah. Ya, saat itu timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan Australia di Piala AFF. Di hadapan ribuan pasang mata yang berselimut harap, Garuda Muda justru gugur. Dan ironis bagi Matthew Baker, Australia tim sang ayah justru melangkah mantap menjadi juara. Namun ini bukan hanya tentang tangisan dari sebuah kekalahan. Ini tentang luka yang menganga, dendam yang menyala, dan rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti hati seorang bocah. Bocah yang begitu mencintai tanah kelahiran sang ibu. Ia ingin membawa kejayaan. Betul-betul menangis Matthew Baker ini. Dan mengangkat harga diri sepak bola Indonesia. Tapi saat itu, yang tertinggal hanyalah air mata dan harapan yang tertunda. Betul-betul nangis dia. Waktu berlalu. Bulan-bulan pun menyapu jejak kesedihan atas kegagalan timnas U16 di Piala AFF. Para pelatih, para pemain, seolah telah mengubur masa lalu dan menatap masa depan yang baru. Namun badai itu datang kembali. Sebuah kabar mengguncang jagat sepak bola Nusantara. Matthew Baker, bocah yang dulu menangis mewakili luka Indonesia, justru masuk dalam daftar pemanggilan timnas Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia. Ya, Australia. Australia panggil dia. Sang ayah. Negeri yang pernah membuat Indonesia tersungkur di tanahnya sendiri. Kabar itu bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga menghentak ketenangan sang pelatih Nova Arianto. Pelatih yang begitu menggantungkan harapan pada sang bocah. Dan pelatih ini pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia tak menyangka pemain andalannya, simbol semangat dan harapannya, justru akan mengenakan jersey hijau kuning. Matthew Baker adalah anak dari dua dunia. Ia berdiri di persimpangan dua bendera, yaitu bendera Indonesia dan Australia. Meski darah Indonesia mengalir dalam diri seorang Baker, Coach Nova sadar ia tak punya kuasa untuk memaksanya. Karena pada akhirnya, pilihan itu adalah milik sang bocah itu sendiri. Betul. Masih dalam gelombang keterkejutan atas pemanggilan Matthew Baker ke timnas Australia, Coach Nova tak tinggal diam. Ia segera menjalin komunikasi intens dengan orang tua sang bocah.
Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Orang tua Becker menyerahkan seluruh keputusan itu kepada sang bocah. Sebuah pilihan besar di usia yang masih begitu muda. Namun disinilah terlihat kejernihan hati dan kematangan karakter seorang Nova Arianto. Di atas lapangan, ia adalah sosok keras, tegas, tanpa kompromi dalam menegakkan disiplin. Tapi di luar lapangan, ia adalah ayah kedua bagi para pemainnya. Penuh perhatian, penuh empati. Dalam sebuah keheningan, sebuah momen bersejarah pun tercipta. Matthew Becker, bocah yang berdiri di tengah dua bendera, memberanikan diri untuk berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Coach, dalam situasi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Tanya Becker dengan mata yang menyimpan kegundahan. Coach Nova menatap tajam namun lembut. Suaranya tegas tapi penuh makna. Kalau kamu berlatih di sana, tumbuh bersama sistem mereka, lalu tiba-tiba bermain untuk Indonesia, itu bukan langkah yang adil untuk dirimu sendiri. Itu bukan jalan yang benar. Nova Arianto tak ingin anak didiknya sekadar menjadi pion dalam permainan. Ia tak mau melihat Becker tumbuh dalam skema sepak bola Australia, hanya untuk kemudian dipaksa berpindah haluan demi kepentingan sesaat. Ia mengajarkan kehormatan, loyalitas dan integritas. Karena hal itu lebih dari sekadar sepak bola. Karena bagi Coach Nova, membentuk pemain hebat bukan hanya soal teknik di lapangan, tapi soal karakter, prinsip, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terhormat, meski menyakitkan. Dan disinilah letak kejeniusannya. Nova Arianto bukan hanya seorang pelatih, ia adalah pemimpin. Ia tak membujuk, apalagi memaksa Matthew Becker untuk meninggalkan Australia dan memilih Indonesia. Tidak, ia tahu pilihan yang baik lahir bukan dari tekanan, tapi dari ketulusan. Nova hanya menyampaikan sebuah pesan singkat namun mengguncang, dalam dan penuh makna. Sebuah kalimat yang kelak menjadi penentu arah hidup seorang bocah yang berdiri di antara dua benua. Saya hanya bisa memberi jaminan satu hal, ucap Nova dengan suara tegas namun lembut. Kamu adalah pemain penting bagi saya. Kamu adalah pilar utama timnas U17. Kamu adalah kunci dalam strategi kami untuk menembus Piala Asia nanti. Pesan itu tak hanya menyentuh hati sang pemain, tapi benar-benar menusuk sampai ke relung hatinya. Mungkin disinilah perbedaan mencolok itu muncul. Australia datang dengan status. Hanya datang dengan kekaguman pada bakat seorang blasteran. Mereka mengundang, meminang, tapi tak pernah benar-benar memberikan tempat yang pasti. Di tim negeri Kangguru, Becker belum tentu dimainkan. Apakah ia akan duduk di bangku cadangan, atau bahkan tak masuk skuad sama sekali? Semua masih abu-abu. Namun di bawah arahan Nova Arianto, Becker adalah pilar. Ia bukan hanya bagian dari tim, ia adalah fondasi. Ia adalah poros permainan. Pemain yang telah dipersiapkan oleh Coach Nova untuk menorehkan sejarah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk merah putih. Dan hari ini sejarah mencatat, Matthew Becker telah membuktikan bahwa pilihannya bukan kesalahan, melainkan sebuah takdir. Ia bukan hanya menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia U17. Ia adalah tembok kokoh, pemimpin di lapangan, jiwa yang menghidupkan Garuda Muda. Becker bukan hanya membawa tim ini lolos ke Piala Asia, tapi lebih dari itu, ia mengantarkan Indonesia menembus panggung megah Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah lewat kualifikasi. Inilah pembalasan dendam yang sempurna, bukan dengan amarah tapi dengan prestasi, bukan dengan kata-kata tapi dengan pembuktian di atas lapangan. Kita tentu masih mengingat luka lama di Piala AFF U16. Saat itu timnas Indonesia harus tumbang di kandang sendiri melawan timnas Australia. Laga yang panas, penuh tensi, dan nyaris memecah persaudaraan. Di tengah pertandingan itu, Becker berdiri di persimpangan yang memilukan. Berjuang untuk Indonesia, melawan rekan-rekan seakademi, sebangsa, dan sebahasa. Bayangkan seorang bocah harus bertarung melawan teman-teman yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Mereka lahir di tanah yang sama, dilatih dengan sistem yang sama, tapi hari itu mereka menjadi musuh. Di titik itulah Becker diuji. Entah apa anggapan dari pihak Australia pada seorang Becker, pengkhianat, kabur dari panggilan, atau sekadar anak yang salah memilih jalan. Tapi Becker tak peduli, ia tak menoleh ke belakang. Ia memilih berdiri tegak di bawah panci merah putih, dan membayar semua keraguan dengan satu hal yang tak terbantahkan, yaitu kemenangan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mengingat siapa yang paling disukai.
Sejarah hanya mengingat mereka yang berani membuat keputusan besar dan membuktikannya. Maka tak heran saat timnas Indonesia menelan kekalahan di ajang Piala AFF U16 itu, Matthew Baker adalah sosok yang paling terpukul. Ia bukan hanya pemain yang paling emosional, ia adalah jiwa yang runtuh di tengah lapangan. Ia menangis, ia hancur. Air matanya bukan hanya tentang kesedihan, tapi cermin dari harapan yang patah. Dari mimpi yang luruh di hadapan tim yang justru berasal dari tanah kelahirannya sendiri. Malam itu bukan hanya Garuda yang tersungkur, tapi hati seorang bocah yang telah menaruh seluruh jiwanya untuk negeri sang ibu. Mungkin dari titik hancur itulah semuanya bermula. Dari isak tangis yang tak terdengar dan sorot mata yang penuh dendam, sebuah misi tumbuh dalam diam. Misi untuk membayar kegagalan, untuk mempersembahkan kebangkitan, untuk menciptakan sejarah yang besar. Matthew Baker memang lahir di Australia, tapi cinta sejatinya telah tertanam begitu dalam di tanah Indonesia. Sebuah cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan pengorbanan. Dan di setiap peluh yang menetes, di setiap langkah yang ia ambil bersama Garuda Muda, ia tunjukkan bahwa darahnya mungkin separuh asing, tapi hatinya sepenuhnya merah putih. Dan kini sejarah mencatat dengan tinta emas pilihan Matthew Baker. Bersama kedua orang tuanya, bukanlah sebuah kesalahan, melainkan keputusan penuh keberanian yang terlahir dari cinta. Hari ini, bersama timnas Indonesia U17, Baker telah membawa Garuda Muda terbang tinggi. Tak hanya menembus 8 besar Piala Asia, tetapi juga menciptakan sejarah dengan melaju ke Piala Dunia U17. Panggung tertinggi bagi para talenta muda dari seluruh belahan dunia. Ironisnya, di saat Indonesia melangkah dengan kepala tegak, tanah kelahiran Baker, Australia, harus menerima kenyataan pahit. Mereka tersingkir lebih awal dari kejuaraan Asia. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tim yang dulu mengalahkan Indonesia di semifinal AFF U16, tim yang dielu-elukan sebagai raja kawasan tersebut, justru gagal melangkah ke Piala Dunia. Gagal lah. Takdir seolah menjawab dengan sempurna. Karena hari ini, kita tengok tadi Australia tuh guys, gagal. Berapa gagal ya? Ia adalah lambang generasi baru sepak bola Indonesia. Generasi yang tak hanya berani bermimpi, tapi juga berani mewujudkannya. Ia adalah secercah harapan yang menenangkan, bahwa masa depan sepak bola negeri ini tidak gelap, tapi justru sebaliknya. Masa depan sepak bola negeri ini terasa terang, mengguncang, dan siap menggema hingga ke panggung dunia. Mampukah Matthew Baker terus menjaga bara semangatnya? Mampukah ia melangkah lebih jauh, menuliskan sejarah demi sejarah bersama Garuda di dadanya? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, ia telah memulainya dengan cinta, dengan keberanian, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan jika perjalanan ini adalah sebuah kisah besar, maka biarlah waktu yang menulis kelanjutannya. Karena legenda selalu dimulai dengan sebuah pilihan. Dan Matthew Baker telah memilih sang merah putih. Oke guys, macam sedih dan terharu dengar penjelasan daripada admin iChem Sport ini. Selalu narasi yang dipaparkan, yang ditonjolkan oleh channel iChem Sport ini, dia memberikan kita kejiwaan yang penuh penghayatan terkait dengan penceritaannya. Ini kalian boleh lihat sendiri di video-videonya, dan kalian boleh subscribe channel ini. Sangat bagus untuk kita mendalami lebih dalam tentang apa juga yang channel iChem Sport ini paparkan. Oke, Matthew Baker lahir di Melbourne, Australia pada tanggal 13 Mei 2009 ya. Memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jakarta dan berdarah Batak Toba. Meskipun memiliki kesempatannya untuk bergabung dengan timnas Australia U17, tetapi Matthew Baker memilih untuk membela timnas Indonesia U17. Keputusan ini didasari oleh keinginannya untuk menghormati, mewakili warisan budaya dari pihak ibunya. Dan dia juga yakin, penuh keyakinan dengan pengorbanannya ini akan membuahkan hasil. Dan akhirnya ini terbukti ya. Terbukti apabila timnas Indonesia U17 dengan adanya beliau bersama bermain
mendapat 3 kemenangan, seterusnya lolos ke Piala Dunia U17 dan juga masuk ke perempat final di Piala Asia. Ini satu kemenangan untuk beliau sebenarnya. Di mana kekecewaan di Piala AFF yang lalu apabila tumbang di tangan Australia, negaranya sendiri. Akhirnya dengan keyakinan, dengan kesungguhan beliau akhirnya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 dan rakan teman-temannya di negaranya Australia tersingkir, guys. Oke. Itu antara yang kita boleh simpulkan di sini ialah Matthew Baker ini tepat sekali untuk memilih timnas Indonesia dan tidak semestinya apabila kalah kepada Australia yang lalu Indonesia U17 tidak bisa bangkit. Dan sekarang ini mereka bangkit. Mereka membuktikan bahwa sepak bola di Asia Tenggara ini saat ini akan dipelopori oleh timnas Indonesia. Sama ada di berbagai peringkat kelompok umur dan juga timnas seniornya. Dan selain itu, Matthew Baker ini, kenapa beliau memilih timnas Indonesia? Walhal beliau dipanggil oleh Australia untuk mengisi dan berpartisipasi dalam Piala Asia U20 dan U17. Namanya ada bersama Australia. Tetapi dia tetap memilih timnas Indonesia U17 ini. Dari perspektif yang mungkin lebih positif sedikit, Matthew Baker memilih timnas Indonesia karena beliau begitu mencerminkan rasa hormatnya dan keterikatannya pada akar budayanya itu. Dan mungkin disebabkan oleh nasihat-nasihat daripada Coach Nova Arianto, beliau memilih timnas Indonesia. Kan sebelum dia masuk timnas Indonesia U17 ini, beliau meminta pendapat Coach Nova, mungkin Coach Indra Sapri juga, bagaimana pilihan yang terbaik untuknya. Dan itulah yang dikatakan oleh Coach Nova, kamu lahir di Australia, berlatih di Australia, tapi sebelum kamu memilih mana-mana negara, lebih baik kamu pilih yang sekarang, yang tepat pada masanya. Karena bila kamu sudah bermain dengan Australia, tiba-tiba memilih untuk ke Indonesia pula, maka itu tidak benar karena dia latihan di sana, dia punya pencapaian di sana, tetapi akhirnya memilih Indonesia. Jadi lebih baik sebelum memilih mana-mana negara, pilih yang paling terbaik dan berlatih di situ, bermain di situ, dihargai di situ dan mencipta kejayaan di situ. Maka Indonesia lah tempat yang paling sesuai untuk Matthew Baker ini. Oke guys, itu mungkin saya punya pendapat sedikit ya terkait dengan video ini. Jadi jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, saya pasti kalian ada pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini guys. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.